Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ariyanti, D1A117158, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Baik, langsung saja saya akan membahas mengenai rencana strategis pembangunan nasional dalam bidang pertanian. Rencana strategis pembangunan nasional jangka menengah Kementerian Pertanian untuk periode 5 tahun yang tertuang dalam Undang-Undang Keputusan Menteri Pertanian tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada peta strategi Kementerian Pertanian 2020-2024. Di dalam peta berikut terdapat 9 sasaran strategi dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode tahun 2020-2024, yaitu sasaran strategi yang pertama, meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri dengan indikator kinerja yaitu peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri. Kemudian yang kedua, meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional dengan indikator kinerja yaitu pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional dan persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan. Kemudian yang ketiga, terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional dengan indikator kinerja yaitu persentase keamanan dan mutu pangan strategis nasional dan persentase kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan. Kemudian yang keempat, termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian dengan indikator kinerja, persentase hasil pertanian yang dimanfaatkan dan teknologi yang diterapkan oleh pertanian. Kemudian yang kelima, tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan dengan indikator kinerja yaitu indeks ketersediaan prasarana dan sarana pertanian yang sesuai peruntukan. Yang keenam, terkendalinya penyebaran organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim atau DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan dengan indikator kinerja yaitu persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani, persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis, dan persentase tindakan karantina terhadap temuan organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK dan hama penyakit hewan karantina HPHK. Kemudian yang ketujuh, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional dengan indikator kinerja yaitu persentase sumber daya pertanian dan kelembagaan pertanian yang meningkat kapasitasnya, serta persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian. Yang kedelapan, terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima dengan indikator kinerja yaitu nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Dan sasaran strategi yang terakhir yaitu terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator kinerja yaitu nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian. Dari ke-9 sasaran strategi Kementerian Pertanian tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani. Nah, agenda pembangunan. Adapun agenda pembangunan sektor pertanian
diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan, yaitu satu atau yang pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dan yang terakhir, memperkuat stabilitas politik, hukum, dan pertahanan serta keamanan dan transformasi pelayanan publik. Nah, untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional, maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 arah kebijakan, yaitu diantaranya yang pertama, terjaganya ketahanan pangan nasional. Yang kedua, meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian. Yang ketiga, menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya pertanian. Dan yang terakhir, terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima. Apabila dijabarkan lebih lanjut dalam setiap arah kebijakan, maka strategi dari masing-masing kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut. Untuk kebijakan pertama, strategi untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Ada 3. Yang pertama, peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian seperti penyediaan benih unggul dan sertifikasi perbenihan, penerapan praktik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil secara baik, pemanfaatan subsidi, pembiayaan dan kredit usaha pertanian, pemanfaatan lahan secara optimal termasuk lahan rawa, sistem pertanian terpadu dan pertanian presisi, pengendalian hama penyakit tanaman, dan adaptasi serta mitigasi dampak perubahan iklim. Kedua, peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional dengan cara memperdayakan usaha pangan skala kecil, meningkatkan kapasitas petani dalam adopsi teknologi, membangun penyediaan pangan yang berasal dari produksi domestik dan cadangan pangan nasional sebagai bagian sistem logistik pangan dan sistem pangan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan melalui upaya-upaya seperti memperkuat dan memfasilitasi pengembangan sistem distribusi, pemasaran dan pasar pangan di pedesaan, menjaga stabilitas pasokan pangan melalui pengelolaan cadangan pangan pokok pemerintah pusat dan daerah, merevitalisasi sistem kelembagaan lumbung pangan masyarakat menjadi sistem cadangan pangan masyarakat, mendukung penyaluran bantuan pangan atau pangan bersubsidi sesuai pola konsumsi pangan setempat bagi masyarakat miskin dan kekurangan pangan, mempromosikan diversifikasi konsumsi pangan dengan acuan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman. Kemudian untuk kebijakan yang kedua, strategi yang dilakukan yaitu strategi dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, yaitu ada 2, peningkatan nilai tambah dengan
langkah operasional seperti pengembangan dan penanganan pasca panen dengan manajemen mutu sesuai permintaan pasar, penguatan unit-unit pengolahan, penanganan pasca panen dan pemasaran di tingkat petani atau kelompok tani, dan modernisasi pengolahan dan penyimpanan produk pertanian. Kemudian yang kedua, peningkatan daya saing pertanian dengan langkah operasional seperti pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor di perbatasan, digitalisasi sistem informasi dan promosi serta percepatan perizinan ekspor dan investasi, penyelesaian sengketa dagang, penguatan market intelijensi di luar negeri, mendorong generasi milenial untuk menjadi eksportir, penerapan elektronik sertifikat ICAR sehingga produk pertanian yang diekspor lebih terjamin, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kebijakan yang ketiga, strategi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian, yaitu yang pertama, meningkatkan ketersediaan pemanfaatan dan perlindungan lahan serta peningkatan ketersediaan air dengan cara audit lahan pertanian, meningkatkan luas areal pertanian, menetapkan skala prioritas kawasan pengembangan, melestarikan dan atau mempertahankan kesuburan lahan-lahan produktif dan intensif, mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar, mempertahankan kesuburan tanah dan memperbaiki kondisi lahan marginal, peningkatan fungsi prasarana irigasi, penerapan teknologi hemat air, pengembangan teknik penyerapan air ke dalam tanah dengan sumur serapan. Kemudian yang kedua, revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaan dengan cara mengoptimalkan skema KUR, mengembangkan lembaga keuangan mikro agribisnis dan fasilitasi program asuransi pertanian. Kemudian yang ketiga, meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida dengan cara meningkatkan penggunaan benih bersertifikat, pembinaan dan pemberdayaan penangkar benih, penumbuhan dan pemantapan industri perbenihan, fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi, pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan, peningkatan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida. Kemudian yang keempat, peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi pertanian dengan cara menyediakan perangkat peraturan tentang semua aspek alat mesin pertanian, pengembangan teknologi alat mesin pertanian sesuai kondisi wilayah dan jenis tanaman, menumbuh kembangkan industri dan penerapan alat mesin pertanian, meningkatkan efisiensi penggunaan alat mesin pertanian, melatih keselamatan kerja lapang operator alat mesin pertanian, memasyarakatkan budaya mekanisme pertanian kepada petani di pedesaan, mengembangkan teknologi pesawat nirawak untuk pertanian. Kemudian untuk kebijakan yang keempat, strategi dalam meningkatkan kualitas sumber daya pertanian. Ada 6. Yang pertama, standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian dengan cara melakukan standarisasi semua mutu pelayanan pelatihan dengan penerapan ISO, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pertanian agar menghasilkan mutu sumber daya manusia sesuai standar yang ditentukan, peningkatan kapasitas tenaga pelatih dan pengajar, penerapan sistem pelatihan dan pendidikan berbasis kompetensi dan minat atau talenta, memperkuat jaringan dan kerjasama pelatihan dengan dunia usaha,
peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi profesi pertanian, dan pelatihan peningkatan literasi bagi petani menuju era pertanian digital. Kemudian yang kedua, regenerasi dan penumbuhan minat generasi muda pertanian dengan langkah sebagai berikut. Inisiasi penumbuhan wirausahawan muda pertanian bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi dan swasta, pelibatan mahasiswa, alumni, dan pemuda tani untuk mengintensifkan pendampingan atau pengawalan pembangunan pertanian, penumbuhan kelompok usaha bersama atau KUB yang difokuskan pada bidang pertanian maju, modern, dan mandiri bagi pemuda tani. Kemudian yang keempat, pelatihan magang bagi pemuda tani dalam bidang pertanian. Kemudian strategi penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan langkah sebagai berikut. 1. Yaitu penyebarluasan informasi pertanian melalui media elektronik, media cetak, dan e-learning, pengembangan database penyuluhan pertanian terintegrasi dalam bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluh, dan pengembangan sistem informasi penyuluh pertanian. Kemudian yang keempat, peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional, yaitu penerapan SOP pelatihan setaraf kelas internasional, pengembangan balai pelatihan sebagai pusat pelatihan dengan taraf internasional, dan peningkatan profesionalisme dan kemampuan widya iswara. Kemudian yang kelima, pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi dengan langkah operasional, yaitu melaksanakan transformasi pendidikan pertanian agar menjadi lembaga pendidikan vokasi yang profesional, mandiri, dan berdaya saing, peningkatan kualitas pendidik atau pengajar agar bisa menghasilkan peserta didik menjadi pengusaha, penggerak, dan pencipta lapangan kerja, dan penguatan program dan kerjasama pendidikan pertanian. Kemudian yang keenam, penguatan kelembagaan pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut, yaitu penumbuhan dan pengembangan BUMP korporasi petani atau kelompok usaha bersama melalui jejaring dan kemitraan usaha, penumbuhan dan pengembangan Poktan dan Gapoktan melalui kelas kemampuan kelompok tani, dan peningkatan skala ekonomi KUB pada petani muda. Kemudian kebijakan yang kelima, yaitu strategi terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima. Ada 4. Yang pertama, penguatan implementasi manajemen ASN melalui upaya-upaya sebagai berikut, yaitu penerapan manajemen talenta ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, penataan jabatan fungsional. Kedua, penataan kelembagaan dan proses bisnis melalui penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik terintegrasi. Kemudian yang ketiga, reformasi sistem akuntabilisasi kinerja melalui perluasan implementasi sistem integritas dan penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran. Kemudian yang keempat, transformasi pelayanan publik melalui pelayanan publik berbasis elektronik,
penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai rencana strategi pembangunan nasional yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.